Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamdana. Di sini saya sebagai pembuka akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami untuk tugas pengantar manajemen. Baik, langsung saja. Di sini saya menjelaskan tentang struktur bagan organisasi. Yang pertama, jenis bagian ini dibuat ke bawah di mana rendah suatu jabatan, maka akan semakin ditempatkan di bawah, dan semakin tinggi sebuah jabatan akan diposisikan di atas. Di sini ada contoh struktur bagan organisasi vertikal. Dan langsung saja di penjelasan selanjutnya, bentuk struktur organisasi garis. Dalam bentuk struktur organisasi garis, kekuasaan atau wewenang berbentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawahan. Bentuk struktur organisasi yang diciptakan oleh Henry Fayol ini biasa digunakan pada organisasi berskala kecil dan sederhana dengan jumlah karyawan yang sedikit dan saling mengenal satu sama lain. Puncak kekuasaan atau pimpinan biasanya dipegang langsung oleh pemilik organisasi dan merupakan satu-satunya sumber keputusan dan arah kebijakan organisasi. Dengan struktur yang demikian, hubungan antara atasan dan bawahan pun bersifat langsung. Kedua, berikut kelebihan dan kekurangan dari model bentuk struktur organisasi vertikal atau garis. Kelebihannya, pertama, kesatuan asas komando oleh pimpinan sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. Kedua, proses pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi berjalan cepat. Ketiga, pengawasan terhadap kegiatan bawahan dapat dilakukan secara langsung. Keempat, koordinasi mudah dilakukan. Kelima, solidaritas pada setiap anggota organisasi. Dan terakhir, disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Di dalam model bentuk struktur organisasi vertikal juga memiliki kekurangan. Kekurangannya antara lain, yang pertama, ada peluang untuk pemimpin bertindak secara otoriter. Yang kedua, masa depan organisasi bergantung kepada kemampuan pimpinan dan menetapkan keputusan dan kebijakan karena pengendalian ada di tangan pemimpin sepenuhnya. Yang ketiga, tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Yang keempat, organisasi sangat bergantung kepada pemimpin. Kelima, pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikut sertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Itulah kekurangan dari struktur bagan vertikal. Judul: pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Ditulis oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya, dibuat tahun 2011. Latar belakang masalah: banyaknya perusahaan dalam industri serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Tujuan utama perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham, lalu peningkatan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Investor dalam melakukan keputusan investasi di pasar modal memerlukan informasi tentang penilaian saham. Terdapat 3 jenis penilaian yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai book atau book value, yang kedua nilai pasar atau market value, dan nilai intrinsic value. Dan nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Investor perlu mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi saham, karena dapat membantu investor untuk mengetahui saham mana yang bertumbuh dan murah. Salah satu pendekatan dalam menentukan nilai intrinsik saham adalah price book value, atau yang biasa disingkat PBV. PBV atau rasio harga per nilai buku merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar suatu ekuitas perusahaan ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikian, penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, di antaranya keputusan perdanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten. Saat ini dunia usaha sangat tergantung pada masalah perdanaan. Dunia usaha mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat adanya kemacetan kredit. Pada umumnya usaha tanpa memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit di masa lalu oleh perbankan, dan masalah kelayakan kredit yang disetujui. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka manajer keuangan perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan struktur modal yang diharapkan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan bisnis. Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan biaya modal perusahaan semakin tinggi. Nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pemilik perusahaan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui signifikan pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. 2. Untuk mengetahui signifikan pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. 3. Untuk mengetahui signifikan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 4. Untuk mengetahui signifikan pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 5. Untuk mengetahui signifikan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Rancangan dan ruang lingkup penelitian. Bagian A. Rancangan penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitas di mana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih hubungan. Dalam penelitian ini merupakan hubungan kausal, yaitu sebab akibat, di mana ada variabel eksogen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi, variabel endogen atau terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. B. Lingkup penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan data melalui ICMD atau Indonesia Capital Market Directory. Tahun 2006 sampai 2009. 2. Variabel penelitian terbagi menjadi A. Identifikasi variabel. Identifikasi variabel perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan acuan dalam penelitian. B. Definisi operasional variabel. 3. Prosedur pengumpulan data. Bagian A. Jenis data. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan semua anggota dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai publikasi Indonesia Capital Market Directory. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 151 perusahaan manufaktur. Sedangkan sampel adalah sekumpulan sebagian anggota dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, jenis judgment sampling, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu, disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan. C. Cara pengumpulan sampel. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh BEI melalui Indonesia Capital Market Directory 2008 dan 2010 untuk periode tahun 2006 sampai 2009. 4. Metode analisis data. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, terlihat bahwa hubungan antara variabel yang menjadi fokus penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan hubungan kausal kompleks dan berjenjang. A. Analisis jalur atau path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. B. Langkah-langkah analisis jalur dibagi menjadi 2 langkah. Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Langkah kedua dari analisis jalur adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Yang terakhir, hasil penelitian. Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami hasil penelitian, ini langkah pertama di dalam analisis jalur, yaitu merancang model berdasarkan konsep dan teori. Model tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, mengevaluasi terhadap pemenuhan asumsi analisis jalur. Yang pertama, di dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif. Uji linearitas menggunakan kurva Fit dan menerapkan parsimoni, yaitu bila mana menggunakan kurva Fit dan menerapkan parsimoni, maka seluruh model signifikan atau non-signifikan, berarti dapat dikatakan model berbentuk linier. Yang kedua, hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis jalur. Yang ketiga, pengamatan diukur tanpa kesalahan atau instrumen pengukuran valid dan reliabel.
Yang keempat, model yang dianalisis dispesifikasikan atau diidentifikasikan dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep relevan.